الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, halaman 18, perhatikan baik-baik. Yaitu kisah yang sering antum dengar, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang keberapa ini? Yang kedua. Hijrah pertama kali dari mana? Dari Makkah ke Habasyah, ke Ethiopia, sudah kita jelaskan. Setelah itu Rasulullah berdakwah, mendakwahkan agama Islam dengan utusan-utusan. Beliau mengutus ke Madinah dua orang kemarin, ya, Amr bin Umi Maktum sama Mus'ab bin Umair, berdakwah di Madinah. Ternyata berhasil menarik perhatian banyak orang yang masuk Islam. Setelah itu ketika bertepatan dengan apa? Dengan musim haji, mereka berbondong-bondong datang ke Mekah. Ada yang mereka secara diam-diam bertemu Rasulullah, berbaiat. Enggak lama kemudian terjadilah hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena di Madinah sudah banyak kaum muslimin. Paham ya? Di Madinah sudah apa? Sudah banyak kaum muslimin, yaitu diantaranya orang-orang Ansar yang terdiri dari dua marga yang besar. Apa dan apa? Orang-orang Ansar terdiri dari dua kabilah besar, suku besar. Apa dan apa? Aus dan Khazraj. Paham ya? Yang yakin ya? Aus dan Khazraj. Dua marga besar orang-orang Ansar. Apa tadi? Aus dan Khazraj. Paham ya? Itu marga besar. Setelah itu barulah hijrah. Sekarang kita baca. Qala al-mu'allif asbahullah hijratun nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kitabnya itu. Walam yabqa bi Makkah minal muslimin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali. Masyaallah. Ternyata sudah berbondong-bondong. Kan awal mulanya kemarin setelah Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua, kan Rasulullah memilih berapa kemarin? 12 pemimpin kan? Nah, barakallahu fikum, 9 dari Khazraj, yang 3 dari Aus. Ada 2 wanita di situ kan? Ummu Umarah. Kemarin bacanya Ummu Imarah, yang tepat Ummu Umarah. Ummu Umarah Nusaibah bintu Ka'ab. Yang putra beliau Habib namanya. Nah, barakallahu fikum, itu dibunuh oleh Musailimah al-Kadzdzab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu mereka apa? Izin untuk apa? Untuk bergabung dengan ahlu Bai'ah Aqabah. Tapi ternyata Rasulullah mengizinkan untuk apa? Hijrah saja. Berangkat mereka berbondong-bondong hijrah, ya enggak? Barulah di Mekah tinggal tersisa yang belum berangkat siapa? Tersisa siapa? Atau pertama kali dulu. Pertama kali yang hijrah dari Makkah ke Madinah siapa kemarin? Abu siapa? Abu Salamah. Paham ya? Istrinya dan anaknya tertahan. Paham ya? Sampai selama setahun. Setelah itu baru mereka bisa menyusul. Paham ya? Karena apa? Karena ya namanya orang kufar Quraisy yang menghalang-halangi. Nah, sekarang hijrahnya Rasulullah kita lihat sallallahu alaihi wasallam, wa lam yabqa bi Makkah minal muslimin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali radhiyallahu anhuma. Di Mekah tidak tersisa lagi kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma. Aqama bi amrihi lahuma. Mereka berdua, nah barakallahu fikum, tinggal menunggu saja. Paham ya? Menunggu perintah. Naam. Wa illa, padahal posisinya seperti itu. Naam, mani'taqalahul musyrikun kurha. Maksudnya posisinya itu orang-orang musyrik itu pengennya apa? Pengennya menculik, mengambil Rasulullah secara paksa pengennya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Pengennya Rasulullah apa? Ingin orang-orang musyrikin menculiknya, mengambil secara paksa. Itu keinginan mereka. Nah, barakallahu fikum. Namun Rasulullah dan Abu Bakar, nah barakallahu fikum, mereka apa? Mereka tidurnya, istirahatnya, sembunyinya di rumah Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Dikepung rumahnya. Kita lihat biar tambah jelas. Waqad a'adda Abu Bakar radhiyallahu anhu jihazahu wa jihazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntadhiran hatta ya'danallahu azza wa jal. Dan sungguh Abu Bakar sudah mempersiapkan bekalnya dan bekalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menunggu perintah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala namli rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil khuruj. Ini nunggu perintah.
Ketika diizinkan perintah untuk keluar, berangkat hijrah, berangkat itu nunggu, tinggal nunggu. Tapi nunggunya di rumah siapa tadi? Di rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Falamma kanat lailatun, kemudian tatkala di suatu malam, hammal musyrikun bil fathi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang musyrikun berkeinginan kuat untuk menculik, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsadu 'alal bab aqwaman. Mereka mengutus, mengepung di pintu-pintu banyak orang, dikepung. Jadi bagaimana caranya mereka mengepung itu, nanti kalau Rasulullah keluar langsung dibunuh gitu loh, pengennya mereka. Tapi ternyata gagal. Allah Taala gagalkan. Allah Taala bikin mereka tidur semuanya. Adapun riwayat yang mengatakan disawuri pasir, paham ya? Dilempar pasir kemudian mereka pingsan, itu riwayatnya lemah. Paham ya? Ada riwayat yang dilempar rommel itu kan pasir, semacam pasir lemparkan kemana matanya, langsung akhirnya mereka pada buta, pingsan, itu hadisnya lemah. Yang sahih mereka Allah Taala tidurkan mereka. Allah Taala bikin mereka buta. Ya, dengan tertiduran itu, tertidur. Nah, kita lihat. Idza kharaja alaihim qataluh, ini. Tujuannya ini. Pintu-pintu semuanya mereka kepung. Tujuannya apa? Apabila keluar Rasulullah atau Abu Bakar keluar dari itu, qataluh, mereka akan membunuhnya. Falamma kharaja alaihim, namun tatkala Rasulullah keluar, lam yarahum minhum ahadun. Tidak ada seorang pun di antara mereka melihatnya, bayangkan. Dibikin Allah Taala buta. Paham ya? Dibikin mereka tertidur. Paham ya? Rasulullah keluar bersama Abu Bakar, aman. Nah, tapi keluarnya enggak hanya berangkat ke Madinah, enggak 2 orang ya. Nyewa orang penunjuk arah. Enggak ada Google Map, itu enggak ada ya. Saat itu adanya ya manual. Nyewa orang yang ahli dalam dalam bidang perjalanan, tahu. Kalau ke Madinah jalannya ini tahu. Kan orang kadang ada seperti itu ya, ahli. Jadi tahu jalan-jalan istilahnya, jalan setapak tahu. Kalau istilahnya kita jalan tikus lah. Jalan yang aman, cepat, tahu gitu ya. Nah, namanya siapa nanti namanya? Abdullah bin Uraykid, kita lihat. Nah, summa khalasa ila baiti Abu Bakar, kemudian khalasa itu wasala artinya, bawah itu sebutkan khalasa wasala artinya. Kemudian sampailah ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fa kharaja min khawkhah. Kemudian mereka berdua keluar melalui khawkhah. Khawkhah itu, nah barakallahu fikum, tempat cahaya. Jadi kalau misalkan dalam rumah itu kadang ada semacam ruangan itu tidak tertutup. Paham ya? Tidak tertutup sehingga sehingga ketika keluar dari itu aman. Paham ya? Nah, seperti itu. Khawkhah seperti bawah itu kawah fil bait tuaddi ila daw. Itu tempat ruangan tempat cahaya. Paham ya? Nah, kemudian mereka berdua keluar dari khawkhah fi dari Abu Bakar lailan, keluar malam hari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, keluar dari rumah Abu Bakar malam hari. Wa qad istajara Abdullah bin Uraykid, dihafal ini. Mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq menyewa Abdullah bin Uraykid. Menyewa siapa? Menyewa Abdullah bin Uraykid. Wa kana hadiyan khirritan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Khirritan pakai ta ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya Abdullah bin Uraykid itu adalah orang yang punya kemahiran, hadian, penunjuk arah, khirritan. Dia itu pandai masalah peta. Kharitahan peta, ya enggak? Nah, jadi dia paham peta jalur dari Makkah ke Madinah, itu paham. Disewa Abdullah bin Uraykid. Padahal Abdullah bin Uraykid itu orang kafir. Disewa, tapi kan dia amanah, terpercaya. Ya, namanya dapat uang, paham ya? Bisnis, namanya disewa. Nah, kita lihat mahiran bidalalah ila ardil Madinah. Abdullah bin Uraykid itu pandai, mahir, pandai faham mengenai penunjuk arah menuju Madinah. Jalan menuju Madinah tahu dia. Abdullah bin Uraykid. Nah, kita lihat bagaimana caranya beliau hingga sampai ke Madinah. Wa aminahu. Nah, dan apa? Nah, barakallahu wa aminahu ala dzalik, dan mereka berdua, siapa? Rasulullah dan Abu Bakar menganggap Abdullah bin Uraykid itu orang amanah, sudah dianggap percaya dengan Abdullah bin Uraykid. Ma'anahu kana ala dini qaumi, padahal Abdullah bin Uraykid ini di atas agama kaumnya.
agama kesyirikan, agama kufar, kan itu Wa sallama ilaihi rahilataihima. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyerahkan dua kendaraannya. Dua kendaraannya diserahkan. Si suruh megang siapa? Abdullah bin Uraiqid. Wa wa'adahu ghara saurin ba'da salatin. Rasulullah dan Abu Bakar mengatur perjanjian. Ini kendaraan ini kamu pegang dulu. Nanti kita berjanji setelah 3 hari kamu datang ke Gua Saur. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar berjalan menuju ke mana? Ke Gua Saur, sembunyi di situ. Berjanji melakukan perjanjian dengan Abdullah bin Uraiqid, setelah 3 hari datang ke sana. Lah terus makannya pakai apa ya makannya? Kira-kira. Makan apa kira di situ? Dikirim oleh anaknya, putrinya Abu Bakar Siddiq mengirim makanan tiap hari. Paham ya? Nah, nanti disebutkan nanti, na'am barakallahu fikum, putrinya Abu Bakar Siddiq itu yang mengirim makanan. Jadi bukan berarti enggak makan. Paham ya? Makan. Kita lihat sedikit lagi. Falamma hasala fil ghar. Kemudian tatkala sampai di gua, amallahu ala Quraisy khabarahuma. Allah telah bikin buta orang Quraisy mengenai kabar mereka berdua. Kemana ya dua orang kok enggak ada? Orang Quraisy enggak tahu. Karena enggak tahu nanti apa? Mencari mereka. Setelah mencari, ternyata apa? Sampai di gua itu pun enggak tahu juga kalau ternyata Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua itu. Dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah yang sering antum dengar, guanya ditutupin apa? Sarang laba-laba. Nah, itu lemah. Paham ya? Nah, sarang laba-laba biar mengelabui berarti enggak ada orangnya, itu kisahnya itu lemah. Ya, sebutkan oleh barakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri ketika beliau mengajarkan kitab ini. Nah, kitab Al-Fusul, saat itu beliau mengatakan riwayat yang menyebutkan, karena ini kan ringkasannya. Kalau antum baca kitab aslinya ada sana kisahnya itu. Paham ya? Jadi ketika orang-orang kufar Quraisy mencari di gua gini, begitu nengok di bawahnya ternyata apa? Dipenuhi dengan sarang laba-laba. Oh, berarti enggak ada orangnya. Nah, itu lemah itu kisahnya itu. Paham ya? Bahkan mereka apa? Enggak sempat melihat ke bawah, dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Falam yadru aina dhahaba. Mereka enggak tahu kemana mereka berdua pergi. Jadi kisahnya itu nanti masih panjang. Kesimpulannya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq masih menyewa orang penunjuk arah. Abdullah bin Uraiqid mengadakan perjanjian, suruh datang ke Gua Saur setelah 3 hari. Rasulullah berangkat sama Abu Bakar Siddiq nunggu di sana. Paham ya? Nunggu di sana. Nah, barakallahu fikum, Allah telah bikin orang-orang kufar Quraisy buta kabar, enggak tahu kabarnya di mana Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Nanti setelah dicari, ini sebelum kita baca ya. Nanti setelah dicari sampai di mulut gua, Abu Bakar sempat khawatir. Sampai-sampai mengatakan apa? Mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law nadara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kaki mereka, niscaya akan nampak kita. Apa kata Rasulullah SAW? La tahzan innallaha ma'ana. Ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Jangan sedih, Allah telah bersama kita. Apa pendapatmu? Kita 2 orang tapi Allah yang ketiganya. Paham ya? Setelah itu mereka apa? Mengadakan sayembara. Mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menjumpai, mendapatkan Rasulullah Abu Bakar Siddiq, dapat berapa ekor onta? 100 ekor onta. Langsung kabar sampai ke kampung namanya Mudlij. Namanya apa? Kampungnya Mudlij. Di situ ada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Paham ya? Di situ nanti barakallahu fikum Suraqah ngejar. Wah, ini sayembara 100 ekor onta sembarangan. 100 ekor onta. Paham ya? Kejar sama dia. Tapi enggak bisa. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah mendoakan langsung apa? Kedua kakinya kuda yang dipakai tadi itu langsung tersungkur dan masuk ke tanah. Paham ya? Ini sebutkan nanti ya. Setelah itu minta doakan biar bisa jalan lagi, tapi kami berjanji tidak akan menyerahkan kepada mereka. Doakan, akhirnya Rasulullah menulis surat ini agar sampai kepada mereka. Barakallahu fikum, Suraqah bin Malik tidak lama kemudian dan di akhir hayatnya ternyata beliau sudah masuk Islam. Ketika haji wada bertemu Rasulullah sudah masuk Islam. Nasallahu alaihi wasallam. Kisahnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.